Alkisah, di tanah Pasundan yang subur dan permai, berdiri sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Pasir Batang. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Sang Prabu telah memerintah selama bertahun-tahun dengan adil, membawa rakyatnya menuju kehidupan yang tenteram dan sejahtera. Namun, usia Sang Prabu kini telah lanjut, dan ia merasa sudah saatnya untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada generasi penerus. Prabu Tapa Agung memiliki 2 orang putri yang sangat berbeda sifatnya. Putri sulungnya bernama Purbararang, seorang wanita yang cantik rupawan namun memiliki sifat angkuh, sombong, dan haus kekuasaan. Sedangkan putri bungsunya bernama Purbasari, yang selain memiliki paras yang tidak kalah cantik, juga dianugerahi hati yang lembut, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Perbedaan sifat kedua putrinya ini menjadi pertimbangan utama Sang Prabu. Keinginan Prabu Tapa Agung untuk turun tahta bukan hanya karena usia. Ia juga ingin mendedikasikan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa melalui jalan pertapaan. Ia berharap dapat meninggalkan kerajaannya dalam keadaan damai di bawah kepemimpinan yang tepat, yang mampu melanjutkan kebijaksanaannya dan menjaga kesejahteraan rakyat Pasir Batang. Sang Prabu sering merenung, menimbang-nimbang siapa di antara kedua putrinya yang paling pantas mewarisi tahtanya. Ia mengamati perilaku mereka sehari-hari, cara mereka berinteraksi dengan para abdi dalam dan rakyat jelata. Ia mencari sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki welas asih dan kebijaksanaan sejati. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi Prabu Tapa Agung. Ia menyayangi kedua putrinya, namun tanggung jawabnya sebagai raja mengharuskannya memilih yang terbaik untuk masa depan kerajaannya. Ia berdoa memohon petunjuk agar dapat membuat pilihan yang benar dan adil bagi semua pihak. Setelah melalui perenungan yang panjang dan pengamatan yang saksama, Prabu Tapa Agung akhirnya sampai pada sebuah keputusan. Ia melihat bahwa meskipun Purbararang adalah putri sulung, sifat angkuh dan ambisinya yang besar dapat membahayakan keharmonisan kerajaan. Sebaliknya, Purbasari, dengan kelembutan hati, kebijaksanaan alami, dan kepeduliannya terhadap rakyat kecil, menunjukkan kualitas seorang pemimpin sejati. Pada suatu hari yang telah ditentukan, Prabu Tapa Agung mengumpulkan seluruh keluarga kerajaan, para menteri, dan pembesar istana. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia mengumumkan keputusannya untuk turun tahta dan menunjuk Putri Purbasari sebagai Ratu Pasir Batang yang baru, menggantikan dirinya. Suasana balairung istana seketika menjadi hening, diwarnai keterkejutan. Keputusan ini disambut dengan sorak gembira oleh sebagian besar abdi dalam dan rakyat yang mengenal kebaikan hati Purbasari. Mereka percaya Purbasari akan menjadi pemimpin yang adil dan penuh kasih. Purbasari sendiri menerima amanah tersebut dengan rasa haru, rendah hati, dan penuh tanggung jawab, berjanji akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat Pasir Batang. Namun, di sudut lain balairung, wajah Purbararang memerah pada menahan amarah dan kekecewaan. Sebagai putri sulung, ia merasa dirinya lah yang paling berhak atas tahta tersebut. Keputusan ayahnya dianggap sebagai penghinaan besar baginya. Rasa iri dan dengki mulai membara di dalam hatinya, menutupi semua akal sehatnya. Pengumuman ini menjadi titik awal dari konflik yang akan mewarnai perjalanan kerajaan Pasir Batang. Keputusan sang raja yang bijaksana, meskipun didasari niat baik, tanpa disadari telah menyulut api kecemburuan yang kelak akan membawa malapetaka bagi Purbasari. Purbararang tidak dapat menerima kenyataan bahwa adiknya, Purbasari, yang akan menjadi ratu. Diliputi rasa iri dan dengki yang membakar. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Ambisinya untuk berkuasa membuatnya gelap mata. Ia bertekad untuk menyingkirkan Purbasari dengan cara apapun, agar tahta jatuh ke tangannya. Ia segera menemui tunangannya, Raden Indrajaya,
seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang juga memiliki sifat licik dan ambisius. Purbararang menceritakan kekecewaannya dan niat jahatnya. Indrajaya, yang juga menginginkan kekuasaan melalui Purbararang, mendukung penuh rencana busuk tersebut. Mereka bersekongkol untuk mencelakai Purbasari. Purbararang dan Indrajaya kemudian mencari bantuan seorang nenek sihir sakti yang tinggal jauh di dalam hutan. Mereka meminta sang nenek sihir untuk membuat Purbasari menderita, sehingga tidak layak lagi menjadi ratu. Nenek sihir itu menyanggupi permintaan mereka dan memberikan sebuah ramuan atau boreh, lulur, jahat yang telah dimantrai. Dengan licik, Purbararang memberikan ramuan atau boreh tersebut kepada Purbasari. Berpura-pura itu adalah lulur kecantikan dari tabib istana. Purbasari yang polos dan tidak menaruh curiga, menerima dan menggunakannya. Akibatnya sungguh mengerikan. Seketika, kulit Purbasari yang mulus berubah menjadi mengerikan, dipenuhi bintik-bintik hitam bernanah yang menjijikkan dan berbau tidak sedap. Purbararang berpura-pura terkejut dan prihatin melihat kondisi adiknya. Namun, di dalam hatinya ia bersorak gembira. Ia segera menyebarkan fitnah bahwa Purbasari terkena penyakit kutukan karena telah lancang menerima tahta yang bukan haknya. Ia menghasut para menteri dan pembesar istana bahwa penyakit Purbasari akan membawa sial bagi seluruh kerajaan. Fitnah yang disebarkan oleh Purbararang dan Indrajaya berhasil mempengaruhi banyak orang di istana. Mereka termakan hasutan bahwa penyakit kulit Purbasari adalah kutukan yang berbahaya dan dapat menular serta mendatangkan bencana bagi kerajaan Pasir Batang. Suasana istana menjadi tegang, dipenuhi ketakutan dan kecurigaan terhadap Purbasari. Purbararang, dengan dukungan Indrajaya dan para pengikutnya, terus mendesak Prabu Tapa Agung untuk mengambil tindakan tegas. Ia berargumen bahwa Purbasari yang terkena kutukan tidak pantas lagi menjadi calon ratu, dan harus segera disingkirkan dari istana demi keselamatan bersama. Purbararang melukiskan gambaran mengerikan tentang murka dewata, jika Purbasari tetap dibiarkan di lingkungan kerajaan. Prabu Tapa Agung merasa sangat sedih dan dilema. Di satu sisi, ia sangat menyayangi Purbasari dan tidak percaya putrinya membawa kutukan. Namun, di sisi lain, tekanan dari Purbararang dan sebagian besar isi istana, serta kondisi fisik Purbasari yang memprihatinkan, membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Ia khawatir jika tidak bertindak, akan terjadi perpecahan yang lebih besar di kerajaannya. Dengan hati yang hancur, Prabu Tapa Agung akhirnya memerintahkan agar Purbasari diasingkan ke hutan belantara yang lebat dan jauh dari pemukiman. Ia berharap pengasingan ini bersifat sementara, dan mungkin di kesunyian hutan Purbasari bisa menemukan obat bagi penyakitnya. Perintah ini disambut gembira oleh Purbararang, karena rencananya berjalan mulus. Purbasari menerima keputusan ayahnya dengan linangan air mata namun penuh kepasrahan. Ia tahu dirinya tidak bersalah, namun ia tidak ingin menjadi sumber perpecahan. Diiringi oleh seorang patih atau pengawal setia yang ditugaskan mengantarnya, Purbasari meninggalkan kemegahan istana menuju kegelapan hutan, membawa luka hati dan penyakit yang dideritanya. Di tengah hutan belantara yang sunyi dan liar, Purbasari hidup dalam kesendirian dan kesedihan. Ia membangun sebuah gubuk sederhana untuk berteduh, bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan umbi-umbian yang ditemukannya. Penyakit kulitnya tidak kunjung membaik, menambah penderitaan fisik dan batinnya. Namun, Purbasari tetap sabar dan tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Suatu hari, ketika Purbasari sedang merenung di tepi sungai kecil, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor lutung, sejenis kera berwarna hitam legam, yang bergelantungan di dahan pohon dekatnya. Awalnya Purbasari merasa takut, namun lutung itu tampak jinak dan tidak mengganggunya. Lutung itu menatap Purbasari dengan sorot mata yang aneh, seolah penuh pengertian. Lutung itu sering datang menemui Purbasari, membawakan buah-buahan segar atau sekadar duduk menemaninya.
Perlahan, Purbasari merasa tidak terlalu kesepian lagi. Ia mulai berbicara dan mencurahkan isi hatinya kepada lutung itu, yang selalu mendengarkan dengan sabar. Purbasari merasa ada ikatan aneh antara dirinya dengan hewan tersebut, yang ia panggil Lutung Kasarung. Tanpa Purbasari ketahui, Lutung Kasarung sebenarnya bukanlah hewan biasa. Ia adalah Pangeran Guru Minda, seorang pangeran tampan dari kahyangan, alam para dewa. Ia dikutuk oleh ibunya, Sunan Ambu, karena kesombongan dan kesalahannya. Ia dihukum turun ke bumi dalam wujud seekor lutung hingga ia menemukan arti kerendahan hati dan cinta sejati yang tulus tanpa memandang rupa. Guru Minda dalam wujud Lutung Kasarung mengamati Purbasari dari dekat. Ia melihat ketulusan, kesabaran, dan kebaikan hati Purbasari meskipun dalam penderitaan dan pengasingan. Hatinya tersentuh oleh kemuliaan jiwa sang putri. Ia merasa iba dan bertekad untuk menolong Purbasari keluar dari kesulitannya. Lutung Kasarung, yang sesungguhnya adalah Pangeran Guru Minda dengan kesaktiannya, merasa iba melihat penderitaan Purbasari yang tidak kunjung usai. Ia tahu bahwa penyakit kulit yang diderita Purbasari bukanlah penyakit biasa, melainkan hasil perbuatan sihir jahat. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya demi menolong putri baik hati yang telah menjadi sahabatnya itu. Pada suatu malam yang diterangi cahaya bulan purnama, Lutung Kasarung membawa Purbasari ke sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan. Di sana, dengan kesaktiannya, Lutung Kasarung menghentakkan kakinya, atau tangannya, ke tanah. Seketika, dari dalam tanah memancarlah sumber air yang jernih dan bersih, membentuk sebuah pancuran atau telaga kecil yang indah. Lutung Kasarung kemudian meminta Purbasari untuk mandi dan berendam di dalam air pancuran ajaib tersebut. Awalnya Purbasari ragu, namun karena percaya pada sahabat lutungnya itu, ia menuruti permintaannya. Saat Purbasari menceburkan diri dan membasuh tubuhnya dengan air jernih itu, keajaiban pun terjadi. Secara perlahan namun pasti, penyakit kulit yang mengerikan itu mulai luntur dari tubuh Purbasari. Bintik-bintik hitam bernanah menghilang tanpa bekas, digantikan oleh kulitnya yang semula, halus, bersih, dan bercahaya. Dalam waktu singkat, Purbasari telah sembuh total, bahkan kecantikannya kini tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Ia sangat terkejut sekaligus bahagia luar biasa. Purbasari berterima kasih kepada Lutung Kasarung dengan tulus. Ia tidak tahu bagaimana seekor lutung bisa melakukan keajaiban seperti itu. Namun ia sangat bersyukur atas pertolongannya. Sejak saat itu, ikatan persahabatan antara Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi semakin erat, didasari oleh ketulusan dan rasa saling percaya. Setelah sembuh total dan kembali pada kecantikannya yang semula, Purbasari merasa sudah saatnya untuk kembali ke istana kerajaan Pasir Batang. Ia ingin menemui ayahnya dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta tidak pantas diasingkan. Lutung Kasarung, sebagai sahabat setianya, memutuskan untuk ikut menemani Purbasari kembali ke istana. Kedatangan Purbasari di gerbang istana dalam keadaan sehat dan cantik jelita, didampingi seekor lutung, membuat gempar seluruh penghuni istana. Prabu Tapa Agung sangat bahagia melihat putrinya kembali dalam keadaan baik. Namun Purbararang justru terkejut bukan kepalang. Ia tidak percaya Purbasari bisa sembuh dan berani kembali. Rasa iri dan bencinya semakin menjadi-jadi. Purbararang tidak rela tahta yang sudah di depan mata direbut kembali oleh Purbasari. Ia menolak mengakui kesembuhan Purbasari sebagai hal yang wajar, bahkan menuduh Purbasari menggunakan ilmu hitam atau bantuan jin hutan. Untuk mempertahankan posisinya dan mempermalukan Purbasari, Purbararang mengajukan serangkaian tantangan yang ia yakini tidak akan bisa dimenangkan oleh Purbasari. Tantangan pertama adalah adu panjang rambut. Purbararang yang memiliki rambut panjang terurai merasa yakin akan menang. Namun, secara ajaib, rambut Purbasari terurai lebih panjang hingga menyentuh tanah,
mengalahkan Purbararang. Purbararang semakin marah dan mengajukan tantangan berikutnya, yaitu adu ketampanan tunangan. Purbararang dengan bangga memamerkan Raden Indrajaya yang memang cukup tampan. Ia kemudian mengejek Purbasari. "Mana tunanganmu? Apakah lutung buruk rupa itu?" Purbasari merasa sedih dan bingung. Namun ia tetap menunjuk Lutung Kasarung sebagai pendamping setianya. Meskipun ia tahu itu adalah seekor hewan. Purbararang dan Indrajaya tertawa terbahak-bahak, merasa kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Di tengah tawa ejekan Purbararang, Indrajaya, dan para pengikutnya, Purbasari hanya bisa menunduk sedih sambil memegang lengan Lutung Kasarung. Namun, Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk percaya padanya. Seketika, Lutung Kasarung duduk bersila dan bersemedi sejenak. Tiba-tiba, tubuh Lutung itu diselimuti cahaya terang yang menyilaukan mata. Semua orang yang hadir terperangah menyaksikannya. Ketika cahaya itu meredup, sosok Lutung hitam itu telah lenyap, berganti dengan seorang pangeran yang luar biasa tampan dan gagah perkasa. Jauh melebihi ketampanan Indrajaya. Dialah Pangeran Guruminda dalam wujud aslinya. Seluruh isi istana terkejut dan terpana melihat perubahan wujud Lutung Kasarung, menjadi Pangeran Guruminda yang rupawan. Purbararang dan Indrajaya pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka kalah telak. Pangeran Guruminda kemudian menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana ia bertemu serta menolong Purbasari. Karena kemuliaan hatinya, kebenaran tentang fitnah keji Purbararang pun terungkap. Prabu Tapa Agung yang bijaksana kini memahami segalanya. Akhirnya, Purbasari dinobatkan menjadi Ratu Kerajaan Pasir Batang, didampingi oleh Pangeran Guruminda yang kemudian menikahinya. Purbararang dan Indrajaya mendapat hukuman atas kejahatan mereka. Meskipun dalam beberapa versi cerita Purbasari yang baik hati memaafkan kakaknya. Kerajaan Pasir Batang kembali damai dan sejahtera di bawah kepemimpinan Ratu Purbasari yang adil dan bijaksana. Kisah Lutung Kasarung ini memberikan nilai dan pelajaran moral yang sangat berharga. Pelajaran utamanya adalah bahwa kecantikan sejati tidak terletak pada rupa fisik, melainkan pada kebaikan hati dan keluhuran budi pekerti, seperti yang ditunjukkan oleh Purbasari. Kisah ini juga mengajarkan bahwa sifat iri hati, dengki, dan ambisi buta seperti yang dimiliki Purbararang hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Kesabaran, ketulusan, dan kepercayaan pada pertolongan Yang Maha Kuasa akan membuahkan hasil yang baik pada akhirnya. Jangan pernah menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Karena di balik wujud yang tampak biasa atau bahkan buruk rupa seperti Lutung Kasarung, bisa jadi tersimpan sosok yang mulia dan berharga. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.